إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, akidahnya para salaf ulama Ahlul Hadis, agar kita bisa menjadi seorang yang betul-betul ittiba'us salaf, mengikuti salaf. Mengikuti salaf bukan hanya diayah, pengakuan saja, tetapi mengikuti salaf adalah dengan betul-betul mengikuti, dengan cara berupaya untuk meyakini keyakinannya mereka, untuk beribadah seperti amalannya mereka, beradab, berakhlak seperti adab dan akhlaknya mereka. Di antara kitab yang membahas tentang akidah salaf, akidahnya para salaf, adalah kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang sedang kita baca, karya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Pada pembahasan yang terakhir, kita telah masuk pada penyebutan beberapa ayat, dan kita akan lanjutkan penyebutan beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Untuk kita menyambung dengan pembahasan yang telah lewat, kita ulas kembali sedikit dari apa yang disebutkan beliau. Qara'tu fi risalati Syekh Abu Bakar Ismaili ila ahli Jailan anna Allah Subhanahu wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni, beliau mengatakan, aku membaca dalam risalah karya tulisnya Syekh Abu Bakar Al-Ismaili ke ahli Jailan beberapa keyakinan yang harus kita yakini. Allah Subhanahu yanzilu ila Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ini keyakinan yang harus kita imani. Caranya bagaimana? Ala masadil khabar. Caranya dengan mengimani, meyakini, mempercayai berita yang sahih dari kabar-kabarnya Nabi, berita-beritanya Nabi tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-210, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wa qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ayat ini menerangkan Allah memiliki sifat ada ya'ti, datang. Demikian juga dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu serta para malaikat bersaf-saf. Ja'a yaji'u artinya sama dengan ata ya'ti, datang.
maka kita wajib mengimani sifat ini sesuai dengan apa yang tersebut dalam ayat tadi di atas. Allah memiliki sifat datang. Dalam bahasa Arab dengan dua kata, ata, ya'ti, ja'a, yaji. Kalau Imam Abu Osman Sabuni beliau melanjutkan nukilan beliau mengatakan, nu'minu bidzalika kulli, kita mengimani itu semuanya. Kita mengimani itu semuanya. Alama ja'adila kaif, sesuai dengan berita yang sampai kepada kita. Allah datang dengan lafaz ya'ti. Wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Di dalam mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Juga dengan lafaz wa ja'a rabbuka, Rabbmu datang. Sesuai dengan berita itu. Walau sya'allahu yubayyin lana kayfa dzalika fa'al. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjelaskan kepada kita bagaimana datangnya, Allah akan melakukan. Tetapi Allah tidak pernah di dalam ayat maupun dalam hadis menerangkan tentang bagaimananya, tetapi menerangkan tentang sifat-sifat tanpa menyebutkan bagaimana caranya. Karena itu kita jangan menduga, jangan menerawang, jangan mengira-ngira bagaimananya datanya Allah, bagaimananya turunnya Allah ke dunia. Itu tidak boleh kita melakukan itu. Fantahina ila ma ahkamahu. Kita ketika tidak ada berita tentang bagaimananya turunnya Allah ke dunia, datanya Allah nanti dia yaumul qiyamah, maka kita berhenti pada ayat-ayat yang muhkam, ayat yang jelas tadi yang menyebutkan datanya Allah Azza wa Jalla. Wa kafafna 'alal ladzi tashabah, dan kita cukupkan dengan itu dari ayat-ayat yang mutasyabih. Ini yang telah kita baca dalam pertemuan kemarin. Sekarang kita akan masuk pada penyebutan hadis Nabi. Riwayat-riwayat yang terucap oleh lisan Nabi alaihi salatu wasallam yang kita yakini bahwa itu juga wahyu. Allah berfirman tentang Nabi kita, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsu beliau, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kita mengimani ayat ini. Maka mari kita dengarkan bersama-sama sabda Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW tentang berita yang berkaitan dengan Rabbuna, Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kami ingatkan berulang kali bahwa kita tidak akan mungkin tahu tentang Rabb kita kecuali melalui wahyu. Kita tidak tahu tentang Rabb kita, nama-namanya dan sifat-sifatnya, kecuali melalui wahyu. Dan yang memberitahukan kepada kita adalah Allah sendiri dalam ayat-ayatnya, Allah sendiri dalam wahyu yang disampaikan kepada Nabi sebagai hadisnya, hadis Nabi. Dan itu taklid adalah kalam Allah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi sebagai hadisnya. Adapun kalam Allah yang pertama adalah Al-Quran, itu adalah kalam Allah. Adapun hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Abu Bakar, kalau Imam Utsman Sabuni, beliau menyebutkan sanad kitab ini kaum muslimin, termasuk di antara kitab yang menyebutkan akidah bersama dengan sanadnya, sehingga bisa dipastikan bahwasanya akidah ini adalah akidah salah. Dengan diteliti rawi-rawinya, sanad-sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Contohnya riwayat ini. Qal akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani
Beliau mengatakan, sami'tu Aba Hamid ibn Ash-Sham yaqul, aku mendengar dari seorang bernama Abu Hamid ibn Sham. Beliau mengatakan, aku mendengar Hamdan As-Silmi qala wa Aba Dawud, aku mendengar dari Hamdan As-Silmi dan Abu Dawud. Kemudian keduanya mengatakan, sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali yaqul qala li al-Amir Abdullah bin Tahir, berkata kepadaku al-Amir Abdullah bin Tahir, ya Aba Yaqub, hadal hadith alladhi tarwihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir Abdullah bin Tahir bertanya kepada beliau, Al-Imam Abu Yaqub, hadis yang kamu riwayatkan ini adalah hadis dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, kulla lailatin, pada setiap malam. Amir tersebut bertanya, kaifa yanzil, bagaimana cara turunnya? Amir Abdullah bin Tahir bertanya kepada Imam Yaqub, Abu Yaqub, bagaimana turunnya? Engkau meriwayatkan hadis Nabi yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Maka Imam Abu Yaqub, Imam Ahli Sunnah, beliau menjawab, qultu a'azzallahu al-alim, semoga Allah memuliakan engkau wahai Amir. Ini prinsip Ahli Sunnah, mencintai pemerintahnya dan mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Ta'azzallahu al-amir, semoga Allah memuliakan engkau ya Amir. La yuqal li amri rabbika, jawabannya sangat rahmah, tidaklah dikatakan yang berkaitan dengan Allah kaifa, bagaimana, tidak dikatakan tentang Allah bagaimana. Kita mendengar dalam hadis-hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Urusan Allah tidak boleh ditanya bagaimana cara turunnya, bagaimana ini dan itu, bagaimana cara Allah berbicara. La yuqal kaifa, tentang Allah tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya. Innama yanzilu bila kaif, kasih ilmu. Innama yanzilu, tak lain Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dalam nas hadis tadi, bila kaif, tanpa bagaimana. Namanya turun dari atas ke bawah. Pasti yang namanya turun dari atas ke mana? Ke bawah. Kalau dari bawah ke atas naik apa? Bahasanya naik. Maknanya yanzilu, turun, bisa difahami. Bila kaif, tanpa kita bertanya tentang bagaimana. Karena tidak mungkin kita tahu, karena Allah tidak memberitahukan tentang bagaimana. Ini satu riwayat yang sahih. Dan masuk kepada nukilan berikutnya, dibawakan sanadnya oleh beliau dari sisi lain, jalan lain. Qala al-Imam Abu Uthman Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf, mengatakan haddatsana Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim al-Adad, menyampaikan kepada kami sebuah riwayat hadis Syarah alim Abu Yaqub bernama Ishaq bin Ibrahim al-Adad, mengatakan, menyampaikan kepada kami haddatsana Mahbub ibn Abdurrahman al-Qadhi. Ini gurunya beliau, syekhnya beliau, syekhnya lagi beliau. قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، لما ذكر حدثنا أحمد بن حموية حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام. Sebutkan, mau mengerti tentang dalil, baca sanad riwayat rawi mereka terpercaya
membuktikan bahwa akidah ini bukan bikinan kita, tetapi akidah ini akidah yang ma'thur, yang teriwayatkan dari salaf. Qala Ibnu Mubarak, sa'altu Abdullah ibn Mubarak, sampai sanad ini kepada Al-Imam Ibn Mubarak. Beliau bernama Abdullah ibn Mubarak. Beliau salah satu di antara ulama tabi'in. Ada mengatakan tabi'in atau sampai tingkatan tabi'in. Abdullah ibn Mubarak. Beliau ditanya tentang hadis nuzul lillahi an-nisf min Sya'ban. Ada seorang yang menyampaikan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, bulan kita sekarang berada. Faqala, maka Imam Abdullah ibn Mubarak beliau menjawab, ya dhaif, wahai orang yang lemah, belum disifati kamu orang yang lemah dalam hal ini lemah ilmu, orang yang bodoh, orang yang lemah ilmu. Beritanya yang sampai kepadanya turunnya Allah hanya pada tengah atau pertengahan bulan Sya'ban. Fi kulli lailatin yanzil. Bahkan Allah pada setiap malam Allah turun ke langit dunia. Setiap malam Allah turun ke langit. Maka bahasanya kita harus sesuai dengan nas hadis kulla lailah, setiap malam. Maka jangan engkau mengkhususkan turun hanya pada malam nisfu Sya'ban. Itu kalau tidak ada hadisnya, itu tidak ada riwayatnya, tidak ada hadisnya. Faqala rajul ya Abu Abdurrahman, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Ibn Mubarak. Begitu Imam Ibn Mubarak mengatakan yanzilu Rabbuna fi kulli lailah ila samid dunya, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Ada di antara hadirin di tempat tersebut bertanya kepada Imam Ibn Mubarak. Pertanyaannya sama dengan Amir Abdullah yang dari kita bahas, Ibn Tahir. Bagaimana turun? Pertanyaannya, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Maka beliau menjawab, Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, yanzilu kaifa syaa. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Bagaimananya? Sesuai dengan kehendak Allah. Wa fi riwayat ukhra hadhihi al-hikayah an Abdullah bin Mubarak qala ar-rajul idza ja'aka al-hadits an Rasulillah faqwa' lahu. Nasihat yang ditulis oleh santri untuk menulisnya sebagai talib ilmu. Nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak yang berkaitan dengan pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beliau memberikan ilmu bimbingan. Idza ja'akal hadits, idza ja'akal hadits, apabila sampai padamu sebuah hadis an Rasulillah, jadi pastikan hadis itu sampai kepada Rasulullah, faqda'nahu, maka hendaknya engkau tunduk dengannya. Faqda'nahu, hendaknya engkau khudu, menerima dengan sepenuh. Jangan kamu bersikap sombong dengan menentangnya, menolaknya. Tapi apabila datang kepadamu hadis Rasul yang itu pasti sahih dari Rasul, faqdal, hendaknya kau khudu, rendah hati, menerima dengan sepenuhnya. Masya Allah. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Riwayat yang berikutnya. Sekali lagi, kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits ini adalah kitab yang memuat
akidah bersama dengan sanadnya. Dan beliau mengumpulkan sekian banyak sanad-sanadnya agar supaya menjadi sebuah kesimpulan bahwa akidah ini adalah akidah salaf. Akidah yang diriwayatkan dari Nabi dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus menyampaikan kepada murid-muridnya sampai ditulis di zamannya Imam Abu Uthman As-Sabuni. Masya Allah. Sehingga keyakinan kita bukan mitos atau keyakinan kita dari kabar burung yang tidak jelas, diambil dari sumber dongeng rakyat, tidak. Tetapi keyakinan kita ini diambil dari nusus khas, dikumpulkan oleh beliau sanad-sanadnya. Belum ada sanad yang keberapa ini? Yang ketiga. Qala sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Aku mendengar Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Belum mengatakan sami'tu Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Ambari. Beliau menceritakan dulu guru syekh yang Imam Abu Yahya Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari menyampaikan ini kepada belum mengatakan sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib yaqul, belum mengatakan sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim qala hadatsana Abu Abdullah Ar-Ribati yaqul, belum mengatakan hadartu majlis Al-Amir Abdullah ibn Tahir. Kata beliau di waktu itu aku sedang bermajlis di majlisnya Al-Imam Al-Amir Abdullah ibn Tahir. Zata yawm, satu hari, wa hadar Ishaq ibn Ibrahim. Di waktu itu datang seorang alim besar. Beliau bernama Ibn Ishaq ibn Ibrahim, yakni Ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah. Haduna kan? Di waktu itu Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, dan ini adalah nama yang terkenal dari namanya beliau, fasu'ila an hadits nuzul, ditanyakan kepada Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, apakah hadis yang menerangkan turunnya Allah ke langit dunia itu hadis sahih? Amir pemerintah di waktu itu adalah pemerintah yang sangat memperhatikan ilmu akidah. Pemerintah di waktu itu telah berilmi di hadapan para ulama, mendatangkan seorang alim dari zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Begitulah para salaf. Al-Imam Ishaq bin Rahuyah ditanya di majelis itu, apakah hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah hadis yang sahih? Qala, belum mengatakan na'am. Beliau Imam Ishaq bin Rahuyah menjawab na'am, itu hadis sahih. Faqala ba'du Quwad Abdullah, beberapa di antara pejabat-pejabat, Quwad itu jenderal-jenderal kalau sekarang, qaid, para pemimpin-pemimpin yang hadir di majelis itu, mereka bertanya, ya Aba Ya'qub, atas'umu anna Allah yanzil kulla layla? Wahai Abu Ya'qub, ini Ishaq bin Rahuyah, apakah engkau menyangka Allah turun ke langit dunia setiap malam? Kadang-kala memang pejabat-pejabat itu kurang ilmu. Mereka sibuk dengan urusan apa? Kepemerintahan. Sudah disebut hadis yang sahih. Yang ditanyakan isi dari hadis itu. Yang ditanyakan isi dari hadis tersebut yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Apa engkau meyakini itu? Wa Imam Abu Ishaq ibn Rahuyah qala na'am. Beliau mengatakan ya, saya meyakini. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan begitu. Qala na'am.
Sekali lagi, ketika seorang manusia mendengarkan asma dan sifat Allah, pertama kali yang terbesit di kepalanya adalah waswadalah, itu adalah jebakan syaitan, la'natullah alaihi. Segera syaitan memunculkan di otak-otak kita begitu mendengar Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, langsung pertanyaannya bagaimana turun? Bagaimana turun? Waspadalah. Sudah kita sampaikan bahwa kita beriman dengan nama dan sifat Allah bila kaif, tanpa menanyakan bagaimana. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sama sekali. Sehingga kalau kita berupaya membagaimanakannya, menggambarkan seperti apa turunnya, itu berarti menyerupakan Allah dengan gambaran kita. Itu tidak boleh. Sepandai apapun engkau dalam berimajinasi menggambarkan turunnya Allah begini-begini, tetap salah. Tetap salah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita tahu tentang zatullah kecuali berita dari Allah itu sendiri. Tidak mungkin kita tahu tentang zatullah bagaimana turunnya kecuali Allah sendiri memberitahukan, dan Allah tidak memberitahukan. Lah kenapa sih kok tidak diberitahukan? Itu sekedar Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita tanya. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa begini, kenapa begitu, tidak boleh. La yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa yus'alun, namun manusia akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Maka iman kita lah yang meyakini. Sudah yang namanya iman, ya percaya dengan berita-berita yang ada. Pertanyaannya sekarang, para pemimpin-pemimpin tadi, jenderal-jenderal tadi, pejabat-pejabat tadi yang hadir di majelis Al-Amir Abdullah bin Tahir bertanya, kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Maka Imam Ishaq bin Rahuya memberikan bimbingan. Sangat rahmat. Ucapan beliau, faqala lahu Ishaq, maka berkatalah Al-Imam Ishaq bin Rahuya kepada sang penanya yang menanyakan bagaimana turunnya, seperti apa turunnya. Qala athbattuhu fa athbatahu faqa hatta asfala kanzul. Kata beliau, athbatuhu, aku menetapkan, yakni aku meyakini Allah itu ada di atas. Sudah kita lewati, Allah di atas apa? Arsy. Allah memiliki sifat fauqiyah, di atas segalanya. Sehingga dengan itu aku terangkan kepadamu nuzul. Ya namanya nuzul itu turun dari atas ke bawah. Selesai sudah. Sampai di situ beritanya, ya sampai di situ kita mengimaninya. Faqala rajul asbatuhu fawq. Laki-laki itu pun mengatakan, aku juga meyakini Allah ada di atas. Faqala Ishaq, Allah Azza wa Jalla yaqul wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Faqala Amir Abdullah ya Aba Yaqub hada yaum qiyamah. Faqala Ishaq azza Allahu al-amir wa man yajibu yaum qiyamah ma yamna'uhum al-yawm. Perhatikan kalimat ini. Dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca di awal pembahasan dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan para malaikat dengan bersaf-saf, berbaris. Amir Abdullah bin Tahir, pejabat pegawai pemerintah di waktu itu, Al-Amir, bertanya, bukankah itu ayat berkaitan datang kelak nanti di yaumul qiyamah untuk menyelesaikan permasalahan fi fasl qada bain ibad? Beliau mengatakan, "Na'am." Semoga Allah memuliakan Amir. Kata beliau, "Man yaji yaumul qiyamah, man yamul yaum." Zat yang datang kelak di yaumul qiyamah.
untuk menyelesaikan masalah antara hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk turun ke langit dunia setiap malam. Allah berbuat sekehendaknya. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun pihak yang boleh melarang Allah atau mencegah Allah dari apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha segala-galanya. Melakukan apapun Allah Maha mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk dalam bab ini. Datang kelak Nabi yaumil qiyamah. Demikian pula dalam pembahasan turun ke langit dunia. Itu Allah yang memberitahukan kepada kita, dan Allah Maha mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Sehingga jangan kita menganggap itu mustahil bagi Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan itu mustahil bagi Allah turun ke langit dunia pada setiap malam? Allah sendiri melalui Rasulnya dalam hadis yang kita telah baca sangat jelas sekali beritanya seperti itu. Kenapa Anda mengatakan mustahil? Beritanya seperti itu dalam riwayat yang banyak. Maka Imam Ishaq bin Rahuya kemudian memberikan ilmu bimbingan kepada Amirul Mukminin Abdullah bin Tahir. Kata beliau, khabar nuzulur Rabb kullu lailatin samai dunya khabarun muttafaqun ala sihhah. Berita tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam adalah berita yang disepakati Imam Bukhari wa Muslim akan sahihnya. Muharrajun fi sahihain, dikeluarkan dalam sahihain min tariq Malik ibn Anas an Az-Zuhri an Al-Aghar wa bi Salamah an Abi Hurairah. Ini ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni. Berita hadis Nabi yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, itu hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh yang lain, sehingga tidak mungkin kita bisa menolaknya. Ilmu apa yang kita punya sehingga kita menolak berita ini? Kadang-kadang mengatakan, wah itu berita nggak masuk akal. Jawabannya adalah agama ini tidak dengan dasar akal kita. Agama ini adalah dengan dasar dalil, ayat dan hadis. Kalau kita Muslim, mukmin, apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kita terima. Itulah dasar agama kita. Jangan kau benturkan dengan akal. Karena agama ini adalah agama wahyu, bukan agama akal. Hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan Imam Malik ibn Anas menyebutkan dari Imam Zuhri, dari Al-Har, dari Abi Salamah dan juga dari Abi Hurairah. Sehingga riwayatnya banyak yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian Abu Uthman As-Sabuni menyebutkan sanad yang lain. Qala gharana Abu Ali Zahir bin Ahmad qala haddatsani Abu Ishaq Ibrahim ibn Abd Samad qala haddatsana Abu Mus'ab qala haddatsana Malik. Ini contoh penyebutan sanad dan rawi-rawinya diketahui satu persatu siapakah beliau itu. Beliau belajar di mana, muridnya siapa, mendengar dari siapa, biografi setiap rawi diketahui. Termasuk dalam kitab yang ada pada tangan ini menyebutkan tentang rawi satu persatu. Luar biasa. Aslinya kitab Aqidus Salaf Ashabul Hadis tipis, tidak tebal. Beberapa kitab tebal karena menyebutkan silsilah satu persatu rawi demi rawinya, agar kita semakin kokoh dan yakin bahwasanya akidah ini adalah akidah
yang datang dari salaf. Qala, beliau mengatakan kembali, haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria qala haddatsana Abu Hatim al-Makki ibn Hamdan qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala wa fima qara'tu an ibn Nafi'. Aku membacakan satu riwayat dari Imam Ibn Nafi'. Wa qala haddatsani Mutarrif an Malik, dari Imam Malik. Imam Malik ini imam Darul Hijrah, ulama di zaman tabi'in. Imam Malik sebagai menyebutkan tabi'in kibar, muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Imam Ibn Umar. Ibn Umar muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kembali, qala haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria qala haddatsana Abu Qasim Ubaidillah bin Ibrahim. Masuk waktu mana? Apa pentingnya kita menyebutkan sanad agar kita yakin bahwa riwayat tersebut bukan datang dari berita yang tidak jelas, sehingga keyakinan kita sebagai ahli sunnah sangat kokoh bil adillah, dengan dalil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib insyaallah penyebutan dalil-dalil tersebut, sehingga kokohlah keyakinan kita di atas ilmu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.